Di saat si Anggun ini melintasi kamar Sukma dan juga Anggun, melihat sosok ini kayak sosok wanita yang berdiri di pojokan kamar. Dan belum sempat mereka masuk kembali ke kamar Anggun, pintu kamar itu kayak kebuka dengan sendirinya. Kan setelah mereka cek, itu ditutup lagi. Nah setelah itu, Sukma sama Bunga ini beranjak mau masuk lagi ke kamar si Anggun. Namun, sebelum mereka masuk ke kamar Anggun, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur tapak misteri dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balik lagi nih, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Dan pada kesempatan kali ini dulur, saya ingin bawain sebuah kisah nyata yang dikirim langsung oleh seorang wanita yang bernama Mbak Anggun. Tentunya kalian pasti udah pada penasaran dengan kisah yang bakal saya bawain pada kesempatan kali ini. Tak usah berlama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi gini dulur, kisah yang diberikan oleh Mbak Anggun kepada saya ini merupakan kisah yang benar-benar menarik banget. Maka dari itulah saya ingin mengangkat kisah ini dan membagikannya pada kalian semua. Sedikit tentang Mbak Anggun ya. Mbak Anggun ini merupakan seorang mahasiswi salah satu universitas ternama yang berada di sebuah kota besar. Dia tinggal di sebuah rumah yang dia kontrak. Rumahnya besar dan ada 2 kamar. Di situ juga Mbak Anggun ini dia nggak tinggal sendirian karena dia punya 3 teman dan 2 diantaranya itu merupakan seorang mahasiswi juga yang satu kampus dengan Mbak Anggun ini, yaitu Bunga dan juga Sukma. Nah, sedangkan satunya lagi itu berbanding dengan ketiganya. Kalau yang 3 ini mahasiswi, kalau yang ini kerja. Dia merupakan seorang asisten rumah tangga dan dia adalah Desi. Mereka berempat itu merupakan teman sekaligus keluarga bagi Anggun sendiri. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan bahwa Anggun, Bunga, dan Sukma itu ketiganya sudah berkomitmen bersama bahwa mereka tidak akan berpacaran selama mereka bertiga ini belum selesai kuliah atau belum menjadi seorang sarjana. Nah, sedangkan Desi ini memiliki seorang pacar dan pacarnya itu bernama Fauzan. Karena Desi ini merupakan satu-satunya yang berpacaran ya, di antara mereka berempat ini hanya Desi. Maka dari itulah Desi juga ya sering gitu loh cerita ketika ada masalah, ketika ada perselisihan dengan pacarnya. Dia ini selalu cerita ke ketiga temannya itu. Sedikit tentang Desi ya, saya ingin menjelaskan tentang Desi. Desi ini memiliki pacar. Pacarnya ini tadi Fauzan, dan Fauzan ini merupakan seorang pria yang posesif. Bisa dikatakan sangat posesif. Karena setiap Desi ini bepergian atau dimanapun Desi berada, dia selalu diharuskan ya ngabarin atau memberikan kabar kepada pacarnya yaitu Fauzan. Nah, Desi itu juga dilarang oleh Fauzan untuk berdekatan dengan laki-laki manapun itu selain Fauzan sendiri. Nah, di suatu ketika saat itu malam hari,
mereka berempat ini itu kayak lagi nongkrong di salah satu kafe yang gak jauh dari mereka ngontrak. Di saat mereka ini lagi ngafe, tiba-tiba Desi ini bilang ke ketiga temannya, bulan depan aku mau tunangan. Saat Desi ini berkata seperti itu, Anggun pun bilang, kamu beneran udah mantep mau tunangan sama Fauzan? Kamu udah mikir ke depannya mau gimana sama dia? Itu kayak Anggun ini meyakinkan Desi gitu loh. Karena Anggun tahu dan Anggun juga paham bahwa hubungan antara Desi dan pacarnya itu nggak serasi gitu. Apalagi Desi sering cerita tentang permasalahannya dan juga Fauzan itu kepada mereka bertiga. Nah saat itu Desi ini bilang, iya aku udah yakin kok. Ini juga kan ya sebagai tanda lah kalau Fauzan itu udah benar-benar serius sama aku. Buktinya dia mau tunangan aku. Situlah Anggun pun bilang gini, ya udah kalau itu keputusan kamu, pokoknya kita bakal selalu dukung dan doain yang terbaik buat kalian berdua. Mereka pun lanjutkan aktivitasnya setelah perbincangan yang lumayan canggung tadi. Setelah mereka semua ini kembali ke kontrakannya, sini saya juga pengen jelasin ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa yang mereka tinggali itu sebuah rumah yang lumayan besar dengan 2 kamar. Nah, 1 kamar itu digunakan oleh Desi dan juga Anggun. Nah, sedangkan 1 kamarnya lagi itu disinggapi oleh Bunga dan juga Sukma. Jadi dua-dua gitu loh, 1 kamar 2 anak. Saat itu mereka istirahat. Di pagi harinya Bunga dan juga Sukma itu bangun dan dia kayak kebingungan karena ngelihat kondisi Desi yang udah nggak ada di tempat itu. Mereka ini kebingungan, gimana Desi kok tumben Desi udah nggak ada di tempat itu. Saat itu mereka nggak tahu kemana Desi berada. Dari dalam kamar, Anggun ini keluar dari kamarnya dan dia langsung bilang, Desi udah berangkat kerja tadi habis subuh. Pada saat Anggun ini bangun untuk sholat subuh, saat itulah Desi berangkat kerja. Dan di situ cuman Anggun yang tahu karena Bunga dan Sukma ini masih tidur gitu. Nah setelah puas dengan hal itu, mereka bertiga pun langsung bergegas untuk berangkat ke kampus. Dulur tapak misteri dimanapun kalian berada. Kini saya bakal ngebawa kalian semua ke suatu hari di mana hari itu merupakan hari pertunangan antara Desi dan juga pacarnya, yaitu Fauzan. Acara itu berjalan dengan lancar dan juga hikmat tentunya. Keluarga dari keduanya itu datang ke situ. Nah, di sini juga saya pengen ngasih tahu ke kalian karena jarak antara rumah Fauzan dengan rumah Desi itu jauh sekali. Desi juga di situ sebagai perantau. Jadi mereka berdua itu ngadain tunangan di salah satu gedung yang mereka sewa. Dan keluarga dari keduanya, keluarga dari Desi dan keluarga dari Fauzan ini datang. Ketiga temannya, yaitu Bunga, Sukma, dan Anggun, semuanya ada di situ. Setelah acara ini berlangsung, setelah selesai tamu sudah pada pergi. Saat itu ketiga teman Desi itu mendatangi Fauzan yang sedang duduk. Mereka datang dan disitulah Anggun ini bilang ke Fauzan, Zan, aku tahu kok kamu cinta banget sama teman aku. Aku juga percaya kamu orang baik. Tapi tolong ya Zan, tolong banget jangan sampai kamu kecewain temen aku. Apalagi sampai kamu buat dia sakit hati. Saat itu Fauzan ini paham gitu loh. Paham dengan apa yang disampaikan oleh Anggun. Nah, gak cuman di situ. Tiba-tiba Bunga ini nambahin gitu. Dia juga bilang gini, ya Zan, pokoknya awas aja kamu. Kalau misalkan nanti ada apa-apa sama temen aku bakal jadi orang pertama yang nyari kamu. Nah di situ Fauzan bilang, iya tenang aja. Pokoknya aku bakal jagain temen kalian.
Aku juga janji gak bakal nyakitin hati temen kalian. 8 bulan berlalu semenjak pertunangan antara Desi dan juga Fauzan ini. Ini mereka berdua itu hanya tinggal nunggu 1 minggu menuju hari pernikahan mereka. Dan di saat menunggu 1 minggu ini, itu mulai muncul kayak semacam percikan-percikan permasalahan dalam hubungan mereka. Bahkan Desi sendiri yang memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka berdua. Undangan saat itu udah disebar semuanya. Semua undangan sudah disebar luaskan. Dan ternyata ada sebuah alasan yang menurut Desi sendiri ini merupakan suatu hal yang sangat fatal mungkin ya. Karena di suatu hari, saat 1 minggu ini menuju hari pernikahan, Desi ini ngeliat calon suaminya yang lagi berduaan di salah satu kafe dengan wanita lain. Di situ Desi bener-bener kebakar emosinya. Dia bener-bener nggak nyangka gitu loh. Karena tinggal nunggu waktu 1 minggu doang. Setelah melihat kejadian itu, Desi ini kayak dia udah mantep buat mutusin atau menggagalkan acara pernikahannya itu. Ya Fauzan ya gimana ya gitu loh. Dia bener-bener kecewa. Dia bingung harus berbuat apa. Dia cuma bisa ngemis-ngemis. Ayolah Des, kamu jangan gitu. Lagian juga ini bukan masalah yang serius. Ini masalah yang sepele. Masa sih kamu gara-gara kayak ginian doang kamu mau batalin acara pernikahan kita? Itu Fauzan makin emosi. Dia benar-benar udah kesulut banget emosinya. Dan dia bilang gini, oke, kalau itu mau kamu, aku bakal pastiin apa yang kamu katakan ini bakal jadi penyesalan yang benar-benar besar buat kamu. Kalau misalkan kamu gak nikah sama aku, kamu gak bakal nikah sama orang lain. Di situ Fauzan bilang gitu. Dan Desi cuma bisa diam. Setelahnya, Fauzan ini pergi meninggalkan Desi. Dengan kondisi Desi yang masih kayak kebingungan gitu loh. Dia bingung tentang apa yang dimaksud oleh perkataan Fauzan tadi. Di situ Desi diam doang sambil nundukin kepala. Dan gak berselang lama, dia pun langsung bergegas pulang kembali ke kontrakan. Setelah sampai di kontrakan, dia langsung lari masuk kamar. Dalam kamar itulah Desi ini menangis sejadi-jadinya. Dia mungkin kayak kepikiran gitu loh tentang masa-masa indahnya bersama Fauzan. Setelah itu, Anggun ini masuk ke kamar dan dia kaget dong. Dia kaget ketika ngelihat temennya yang nangis sesenggukan di pojokan kamar. Kamu kenapa Des? Kalau ada masalah, gak apa-apa, kamu cerita aja. Nah, Desi ini dia masih dengan posisinya menangis sambil meringkuk di pojokan. Setelah itu, tiba-tiba Desi bilang, si Anggun, dia bilang gini, Gun, aku tuh salah gak sih Gun? Kalau misalkan aku batalin rencana pernikahan aku sama Fauzan. Ya Anggun bingung dong, karena dia nggak tahu menau gitu loh. Apa permasalahannya di antara mereka berdua ini, kok bisa sampai Desi ini pengen ngebatalin acara pernikahan mereka. Sejenak dia terdiam, dia cerita ke si Anggun kalau Fauzan yang sedang berduaan dengan wanita lain. Dan itu di kafe berduaannya. Gitu. Anggun ini bilang gini, kamu udah benar-benar yakin kalau wanita itu selingkuhannya? Kamu udah benar-benar bisa mastiin kalau cewek itu selingkuhan Fauzan? Dan di situ dia sih cuma diem lagi. Dia diem sambil berpikir, ya aku belum tahu Gun. Tinggal nunggu hari buat nikah malah berduaan sama cewek lain Gun. Aku sakit hati Gun. Jadi itu Anggun bilang gini, ya udah kalau gitu kamu coba tanyain tentang kebenaran firasat kamu itu, tentang apa yang ada di pikiran kamu ke Fauzan. Bener gak kalau cewek itu selingkuhannya Fauzan? Singkat cerita, saat itu Desi dan juga Fauzan ini udah bener-bener batal nikah. Mereka berdua ini udah bener-bener batal nikah. Dan selama 1 minggu itu juga
Desi jadi kayak orang yang stres gitu loh. Dia jarang banget ngobrol ataupun berinteraksi dengan ketiga temannya, bahkan orang luar gitu. Dia cuma lebih sering dalam kamar, berada di dalam kamar sambil mainin HP. Nah, tepat pada hari Minggu, secara tiba-tiba Desi menghilang. Hilangnya Desi ini ngebuat ketiga temennya panik. Tiga temennya ini panik, termasuk Anggun. Dan saat Desi ini hilang, Anggun langsung berinisiatif. Dia langsung berinisiatif buat nelponin semua orang yang pernah deket sama si Desi. Mulai dari keluarganya, sampai dengan bosnya. Bahkan Anggun ini nelpon si Fauzan gitu loh. Si Fauzan ini ditelepon. Dan setelah diangkat teleponnya, di situ Anggun langsung nanya ke Fauzan, "Zan, kamu tahu nggak Desi kemana? Desi sama kamu nggak?" Setelah itu, Fauzan pun menjawab. Dia bilang gini loh, "Hah? Desi? Nggak tahu? Orang nggak sama aku nggak tahu di mana Desi." Si Anggun ini bilang kalau Desi menghilang, entah kemana. Nah, setelah Anggun mengatakan hal itu, Fauzan pun bilang gini. Dia bilang gini ke Desi, "Ya udah kalau gitu, nanti coba aku bantu cariin. Siapa tahu ketemu. Nanti aku coba kerain teman-teman aku buat bantu cariin Desi." Anggun pun langsung menutup teleponnya dengan Fauzan. Dia langsung kembali menelpon orang-orang lain seperti keluarganya, kemudian bos Desi, itu ditelepon semua. Anggun, Sukma, dan juga Bunga berinisiatif buat lapor tentang hilangnya Desi ke pihak kepolisian. Setelah mereka bertiga ini selesai membuat laporan di kantor polisi tentang hilangnya Desi, mereka pun kembali ke kontrakan. Dan di malam harinya, atau malam pertama semenjak hilangnya Desi pagi tadi, saat itulah hal-hal aneh mengganggu dan mendatangi ketiga orang ini. Tepatnya pada tengah malam, di saat Sukma dan Bunga ini sedang tertidur. Saat itu, Anggun ini sedang melaksanakan sholat sunnah sembari dia berdoa tentang keselamatan temannya. Dia tiba-tiba dikagetin dengan sebuah suara yang dia dengar. Suaranya itu dari belakang atau dari dapur. Suaranya kencang banget. Berak! Dia langsung nyebut, "Astagfirullahaladzim. Suara apa itu?" Setelah itu dia langsung berdiri dan dia langsung ngecek ke dapur dengan kondisi yang masih pakai mukena gitu. Dia datang ke dapur, dia cari-cari. Dan dia nggak nemuin apapun di sana. Dia berpikir mungkin hanya seekor kucing ataupun tikus mungkin. Anggun pun beranjak kembali ke kamarnya. Nah, posisi kamar Anggun itu kan sebelahan dengan kamarnya si Sukma dan juga si Bunga. Saat itu otomatis si Anggun ini ngelewatin kamar Sukma dan Bunga. Di saat si Anggun ini melintasi kamar Sukma dan juga Bunga, saat itu sepintas Anggun melihat sosok. Ini kayak sosok wanita yang berdiri di pojokan kamar. Sosok ini kayak sosok wanita yang berdiri di pojokan kamar. Di situ Anggun ini belum ngeh. Namun setelah Anggun ngelewatin kamar itu, dia baru berhenti dan ngeh. Kok kayak ada yang berdiri. Dia balik lagi. Dia nemuin ada sesosok makhluk yang berdiri di pojokan sambil menatap tajam ke arah Anggun. Wah, di situ Anggun bener-bener kayak panik banget. Dia bener-bener teriak sejadi-jadinya. Dia teriak dan teriakan itu otomatis ngebangunin si Sukma dan juga Bunga yang masih tertidur. Dan setelah itu Sukma dan Bunga itu langsung beranjak dari kasurnya, langsung nyamperin si Anggun yang udah tongkrong di depan kamar mereka berdua. Di situ Sukma langsung, "Hei Gun, kamu kenapa Gun? Gun, kamu kenapa?" Dan Anggun ini cuma bilang, ampun, tolong ampun. Dia cuma bilang, "Gun,
Kamu kenapa, Gun? Ini kita, Gun. Ini aku, Bunga, ini Sukma, Gun. Sadar, kamu sadar, Gun. Dan setelah itu, Anggun ini baru sadar. Dia baru sadar dari rasa ketakutan itu. Sukma dan Bunga ini berusaha nenangin Anggun. Si Anggun ini dibantu berdiri dan didudukin di salah satu bangku yang ada di ruang tamu. Disitulah Anggun mulai bercerita tentang apa yang dia lihat barusan. Di situ Anggun bilang bahwa dia melihat sosok wanita yang tidak lain. Wanita itu adalah Desi. Setelah mendengar itu, otomatis Sukma dan Bunga ini kaget. Dia langsung kata, kamu yang benar kamu, Gun. Masa iya sih? Mereka berdua kayak gak percaya gitu. Mereka kayak gak percaya. Namun di situ Anggun ya gak bisa. Dia cuman terserah kalian. Kalian mau percaya atau enggak sama aku. Pokoknya aku beneran ngeliat. Aku beneran ngeliat. Setelah Anggun ini udah bener-bener tenang dan keadaan udah bener-bener kayak menenangkan bagi mereka bertiga. Mereka pun kembali untuk beristirahat. Nah, Anggun gak mau dong tidur sendirian. Dia takut. Dia minta buat si Sukma dan juga Bunga itu tidur bareng. Mereka bertiga ini tidur bareng di kamarnya Anggun. Karena si Anggun kan ngeliat sosok Desi ini di kamar Sukma dan juga Bunga. Jadi Anggun gak mau tidur di kamar Sukma dan Bunga karena takut gitu. Mereka bertiga tidur di kamar Anggun dan juga Desi. Saat itu posisi mereka bertiga tidur, itu posisinya ya, si Sukma itu di sebelah kiri. Nah, Anggun itu berada di tengah, sedangkan si Bunga itu berada di pojok atau yang dempetan dengan tembok. Anggun sudah mulai tertidur. Nah, disinilah hal ganjil mulai terjadi. Saat itu, secara tiba-tiba, Sukma ini kayak langsung ketakin HP-nya dan dia natapin bagian atap ya. Dia kayak sambil melongo, seakan-akan dia ini kayak memperhatikan sesuatu. Dan setelah sekian detik dia memperhatikan, setelah dia kayak nemuin apa yang dia perhatikan ini, dia bilang ke si Bunga, Bunga. Bunga ini langsung menanggap, hah? Kenapa? Kenapa, Suk? Kamu dengar enggak? Benar-benar, nih dengerin. Setelah itu, Bunga ini kayak dia bingung dengan apa yang dimaksud oleh Sukma gitu. Dia nanya lagi, apa sih? Kenapa? Sukma berusaha untuk ngeyakinin ke Bunga bahwa ada suatu hal. Dan suatu hal itu tidak lain, itu merupakan sebuah suara yang jelas banget didengar sama Sukma. Sukma ini bilang, udah, kamu perhatiin, diam perhatiin. Kalian tahu apa yang terjadi? Sukma dan juga Bunga mendengar suara rintihan seorang wanita. Suara itu terdengar seperti suara yang manggil-manggil nama Sukma dan juga Bunga. Kayak orang minta tolong ke mereka berdua gitu loh. Jelas banget didengar oleh Sukma dan Bunga. Sukma dan Bunga ini memutuskan untuk mengecek asal muasal dari suara itu. Setelah dicek, mereka ini sebelumnya mendengar jelas kalau suara itu berasal dari kamar mereka berdua atau kamar sebelah gitu. Nah, setelah dicek, pintu ini dibuka dan ternyata mereka tidak menemukan apapun dan siapapun di sana. Alhamdulillah, ternyata nggak ada apa-apa. Mereka langsung lega. Dan belum sempat mereka masuk kembali ke kamar Anggun, pintu kamar itu kayak kebuka dengan sendirinya. Kan setelah mereka cek, itu ditutup lagi. Sukma sama Bunga ini beranjak mau masuk lagi ke kamar si Anggun. Namun, sebelum mereka masuk ke kamar Anggun, pintu kamar tadi itu kebuka lagi. Jelas banget kedengeran sama Sukma dan juga Bunga di situ. Mereka pedean tentang siapa yang mau nutup. Kayak saling, kamu aja, kamu. Mereka berdua itu gitu. Dan belum sempat mereka berdua ini memutuskan siapa yang bakal nutup pintu itu. Secara tiba-tiba, pintu itu tertutup dengan sendirinya dengan sangat kencang sekali. Karena hal itu, Bunga dan juga Sukma ini langsung lari ngecerit, dia masuk ke kamar Anggun
Dia langsung naik ke atas ranjang dan nutupin seluruh tubuhnya pakai selimut karena saking takutnya. Dan tibalah di pagi hari. Saat pagi hari, saat mereka bertiga yaitu Anggun, Sukma, dan Bunga ini sedang berkumpul di ruang tamu. Anggun dan Sukma ini menceritakan tentang apa yang semalam mereka berdua alami kepada Anggun. Dan di situ Bunga ini kayak ngusulin gitu loh supaya mereka pindah kontrakan. Dia bilang gini, kita pindah kontrakan aja yuk, aku takut. Apa yang dikatakan oleh si Bunga itu langsung ditolak mentah-mentah sama Sukma. Sukma ini langsung bilang gini, Hus, jangan ngawur kamu Bung. Kita dapat rumah segede ini, dapat kontrakan segede ini dengan harga yang murah. Wah, aku sih nggak bakal mau kalau disuruh pindah. Saat Bunga dan Sukma ini memperdebatkan hal itu, tiba-tiba Anggun ini bilang, kalian berdua ngerasa gak sih semenjak hilangnya Desi, kita ini ngalamin gangguan-gangguan mistis. Bahkan kalian berdua juga semalam ngalamin kan? Gak cuman kalian, aku pun ngalamin. Setelah Anggun mengatakan hal itu, di situ Sukma pun bilang, terus gimana Anggun? Kita harus gimana? Anggun ini langsung keinget kalau dia sebelumnya, atau mereka bertiga ini sebelumnya sudah membuat laporan ke pihak kepolisian. Dan setelahnya, mereka bertiga pun bergegas menuju ke kantor polisi. Ternyata polisi belum menemukan tentang di mana keberadaan Desi. Nah, setelah dari kantor polisi, mereka pun pulang kembali ke kontrakan. Dan dengan segala kepintarannya, mereka bikin pamflet mengenai Desi, mengenai hilangnya Desi ini. Terus pamfletnya ini disebar di sepanjang jalan, ditempel-tempelin gitu, lengkap dengan foto Desi saat itu. Nah, di malam harinya, tepat pada pukul 1 malam, di saat Anggun ini selesai menunaikan sholat sunnah, dia dibuat kaget dengan suara jeritan dari salah satu temannya, yaitu Bunga. Saat itu Bunga yang sedang tertidur tiba-tiba menjerit dengan keras sekali. Dan dari jeritannya itu membuat Anggun ini langsung kaget. Bahkan Sukma sendiri yang tidur di sampingnya itu langsung bangun dia. Dia langsung bangun karena kaget gitu dengan teriakan si Bunga. Ternyata Bunga mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, Bunga mengatakan bahwa ya ini didatangi oleh sosok Desi. Sosok Desi datang ke mimpi Bunga sambil merintih kesakitan gitu. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan Desi. Di situ kayak Bunga ini benar-benar panik gitu. Dia benar-benar panik dengan mimpi itu. Nah, nggak selang beberapa lama, ternyata Sukma secara tiba-tiba kesurupan. Dan dari kesurupan itulah Sukma ini kayak bereaksi dengan tangisan dan rintihan minta tolong dengan kondisi rambutnya ini nutupin wajahnya gitu. Semua rambutnya ini nutupin wajahnya sambil natap atau kayak nutupin wajahnya gini, terus sambil nangis-nangis dan minta tolong. Karena Anggun ini merupakan anak yang soleha, dia berusaha ngeberaniin dirinya dan untuk berinteraksi dengan sosok yang merasuki tubuh Sukma. Dia nanya, kamu siapa? Kamu ganggu kita bertiga. Apa salah kita? Nah, di situ. Dalam kondisi kerasukan ya, Sukma ini bilang, tolong aku, sakit, tolong aku. Anggun dan Bunga ini bingung dong. Tolong. Apa yang dimaksud dengan kata tolong itu? Siapa sebenarnya sosok itu? Anggun lagi-lagi bertanya, kamu siapa? Dan tanpa jawaban, sosok ini langsung ngedangakin pandangannya dan menatap lurus ke arah Anggun. Dan entah apa yang dirasakan oleh Anggun, secara tiba-tiba dia langsung kayak sadar bahwa sosok yang merasuki tubuh Sukma itu tidak lain merupakan temannya sendiri, yaitu Desi. Wah, di situ makin kacau lagi keadaannya. Sosok itu bilang ke Anggun gini,
tolong aku dibunuh. Jelas sekali, sosok itu mengatakan bahwa ia dibunuh. Entah apa maksud dari perkataan itu. Yang jelas di situ, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sosok itu, ya Anggun makin panik lagi. Dia udah benar-benar makin kacau lagi. Dia nanya, siapa yang bunuh kamu? Siapa Des? Kamu bilang sama aku, mereka berempat yang bunuh aku. Sakit, tangan aku sakit, kaki aku sakit, dan aku sakit semua. Sosok itu bilang gitu. Dia kayak gak ngasih tahu siapa namanya dari yang dimaksud oleh sosok itu sebagai pembunuh. Dia gak ngasih tahu, cuman dia ini bilang mereka berempat. Itu Anggun makin bingung. Dan setelahnya, secara tiba-tiba, belum sosok ini ngasih tahu atau ngasih tanda-tanda lebih jelas tentang apa yang dimaksud oleh sosok itu. Setelah Sukma sadar, ya mungkin seperti layaknya orang yang setelah mengalami gangguan kerasukan lah ya. Tubuh Sukma langsung melemah. Dia pingsan di depan kamar. Nah di situ Bunga sama Anggun itu berusaha sekuat tenaga buat ngebopong tubuh Sukma dan menaruh di atas ranjang. Pagi pun tiba. Dan di pagi itu juga mereka belum menemukan tanda-tanda di mana keberadaan Desi. Dan saat itu juga polisi ini juga belum sama sekali menemukan titik terang dengan kasus hilangnya Desi. Nah, keluarga Desi itu masih belum menganggap serius tentang hilangnya Desi ini. Mereka masih kayak paling main gitu. Belum menganggap serius. Sampai pada akhirnya mereka bakal nyesel setelah mengetahui sebenarnya kemana Desi. Dan tentunya pasti kalian semua penasaran. Tibalah di malam ketiga semenjak hilangnya Desi. Di malam itu, Anggun, Sukma, dan Bunga itu kayak mereka bertiga ini benar-benar berharap banget sosok yang kemarin malam mendatangi mereka itu datang lagi untuk menjelaskan tentang di mana keberadaan Desi. Dan kalaupun Desi ini sudah benar-benar dibunuh, mereka bisa tahu di mana letak tubuh Desi dan siapa dalang dari pembunuhan itu. Setelah ditunggu dari malam sampai pagi, ternyata hasilnya nihil. Sosok itu tidak kembali mendatangi mereka. Di situ di pagi harinya atau hari ketiga semenjak hilangnya Desi ini, 3 hari. Saat itu Sukma, Anggun, dan juga Bunga itu udah benar-benar ngerasa kayak putus asa banget. Mereka bertiga ini udah benar-benar down sejadi-jadinya. Mereka udah benar-benar kayak udah susah ini buat ditemuin. Udahlah, kita pasrah aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahin semuanya ke pihak polisinya. Dan benar saja, pada pukul 8 pagi, di saat Sukma ini lagi mainin gadgetnya, dia lagi mainin sosial medianya, tiba-tiba sepintas itu muncul berita di mana ada seorang nelayan yang menemukan jasad seorang wanita dengan kondisi tidak mengenakan busana sama sekali. Nah, saat ditemukannya ini, di tempatnya nggak jauh dari pesisir pantai. Sosok ini tiba-tiba mengapung di salah satu kolam ikan milik nelayan itu. Nah, setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, ternyata sosok itu merupakan sosok wanita yang sudah lama meninggal dan diduga itu menjadi korban pembunuhan. Karena kondisi mayatnya itu bagian tangan, kedua tangan dan kedua kakinya itu sudah diikat dengan kayak tali dan juga batu yang benar-benar besar gitu loh. Ada 4 tali dan juga 4 batu yang mengikat di kedua tangan dan kedua kakinya. Nah, kondisi wajahnya
Ini karena sudah lumayan lama ya, jasadnya udah lumayan lama, jadi agak sulit sekali untuk diidentifikasi. Dan disitulah mereka bertiga, atau Bunga, Sukma, dan juga Anggun, itu berdoa dan mereka berpikir positif. Mereka berpikir bahwasanya, nggak mungkin. Pokoknya ini nggak mungkin Desi. Ini pasti bukan Desi. Ini pasti bukan Desi. Dan setelahnya, ternyata sebuah kabar yang benar-benar nggak ingin mereka dengar itu datang kepada mereka. Di sore harinya, mereka didatangi oleh 2 orang polisi yang mengatakan bahwa sosok wanita atau sosok jasad wanita yang ditemukan di pagi hari oleh salah satu nelayan itu merupakan yang ciri-cirinya sama persis dengan Desi. Memang di situ tidak ditemukan kayak identitas gitu loh, bahkan baju pakaiannya semua itu udah raib. Dan kata polisi, pelaku ini bisa dikatakan pintar ya, lumayan pintar dengan cara mengikatkan benda atau pemberat di tubuh korban supaya korban ini tenggelam. Namun karena saat itu tali yang ada di tangannya itu lepas, dia muncul dan mengapung. Polisi ini kan datang ke kontrakan mereka. Setelah datang, polisi ini kayak nanya-nanya gitu loh, kayak nginterogasi mereka bertiga. Polisi ini nginterogasi dengan bertanya-tanya tentang hilangnya Desi. Dan di situ ya Anggun ngejelasin kalau Desi ini udah hilang 3 hari. Dan dia nggak ngasih tanda-tanda apapun sebelum pergi. Dia nggak ngasih tahu kemana dia pergi. Nah, setelah puas dengan penjelasan dari Anggun ini, disitulah polisi ini langsung kayak, yaudah kalau gitu supaya lebih jelas, mending kalian bertiga ikut kami ke rumah sakit buat memastikan apa benar itu jasad dari teman kalian. Dan setelah mereka sampai di rumah sakit, saat itu mereka sampai di ruang otopsi. Ternyata benar sekali, itu merupakan tubuh dari almarhumah Desi. Setelah mereka berhasil mengidentifikasi bahwa itu adalah tubuh dari almarhumah temannya, mereka pun pulang. Mereka ngasih tahu ke keluarganya. Dan barulah di situ keluarganya menyesali karena mereka udah bener-bener nganggep kalau hilangnya Desi ini suatu hal yang lumrah gitu loh, hal yang biasa aja gitu. Sampai pada akhirnya mereka nyesel, bener-bener nyesel setelah Desi ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa 1 hari berlalu semenjak meninggalnya Desi. Mereka bertiga atau Sukma, Bunga, dan juga Anggun itu ikut ke kampung halamannya Desi. Mereka bertiga ini ikut untuk ngelayat. Mereka bertakziah, mereka izin gak masuk kuliah. Setelah selesai dengan pemakaman almarhumah Desi, mereka bertiga pulang. Mereka sampai rumah di malam hari. Dan malam hari itu juga Anggun kembali mengalami sebuah mimpi. Ini merupakan mimpi yang benar-benar sebenarnya ditunggu lama gitu loh. Ditunggu lama oleh Anggun dan kedua temannya lain. Di situ Anggun mimpi. Dia ngelihat jelas banget Desi yang meletakkan sebuah secari kertas gitu loh, di bawah kasur di mana ia tidur. Itu Anggun ini melihat dalam mimpinya. Dia ngelihat Desi naruh kertas. Setelah bangun, karena Anggun ini merasa kayak mimpi ini bukan sekedar mimpi, ini merupakan pertanda gitu loh. Apa yang dimimpikan oleh Anggun ini beneran. Setelah dicek, dia nemuin secari kertas. Ini semacam surat yang mungkin sengaja ditinggalkan oleh almarhumah Desi sebelum ia pergi. Setelah surat itu dibuka dan dibaca oleh Anggun, kurang lebih isinya itu seperti ini. Anggun, Bunga, Sukma, terima kasih. Kalian bertiga sudah mau jadi teman sekaligus keluarga yang baik. Aku akan bertemu dengan Fauzan. Dan karena aku takut ada
suatu hal yang terjadi dengan aku. Aku ninggalin surat ini supaya nantinya ini bisa menjadi barang bukti kalau benar-benar ada suatu hal yang menimpa. Setelah Anggun ini ngebaca surat itu, dia langsung kayak, wah benar, dia tahu siapa dalang dibalik kasus pembunuhan temannya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Fauzan. Di pagi harinya, setelah si Anggun ini ngasih lihat surat itu ke kedua temannya, mereka bertiga pun langsung bergegas ke kantor polisi untuk menyerahkan surat itu sebagai barang bukti. Setelah diserahkan, kurang dari 24 jam, pihak kepolisian berhasil meringkus FN atau Fauzan. Saat itu Fauzan berada di luar kota. Ya mungkin Fauzan sengaja kabur keluar kota buat ngilangin jejak. Namun karena kepintaran dari kepolisian, mereka berhasil meringkus Fauzan. Dan Fauzan ini bercerita ke pihak kepolisian bahwa dia melakukan semua hal keji itu lantaran dia udah tersulut api emosi yang benar-benar udah nguasain dirinya. Dan dia nyuruh 3 temannya untuk menculik Desi dan setelahnya memperkosa Desi sebelum Desi ini dibunuh dan ditenggelamkan. Dulur-sedulurku tapak misteri dimanapun kalian berada. Dari kisah ini ada banyak hal yang perlu kita ambil. Dan salah satunya dalam menjalani sebuah hubungan, kita harus benar-benar bisa menjadi sosok yang sabar, penuh dengan kasih sayang. Karena sedikit ataupun banyaknya permasalahan dalam sebuah hubungan, itu menjadi peluang masuknya bangsa jin yang mengganggu iman kita. Dan mungkin setelah masuknya jin ini ke tubuh kita dan kepikiran kita, kita bakal ngelakuin hal-hal keji seperti apa yang dilakukan oleh sosok Fauzan ini. Di sabar, ikhlas, dan saling memahami satu sama lain adalah kunci ketenangan dalam pasangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.